Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Tabekun, ketemu lagi dengan gua Ari Widodo bin Ngatijo, keturunan Cokro Taruno, iso ngecah rogo songo. Amalanku jimat kalimosodo, amalanku jimat kalimosodo, amalanku jimat kalimosodo, sodo, sodo, sodo. Gua ngucapin banyak terima kasih buat para sahabat hijrah di seluruh Indonesia yang sudah menonton video gua sebelumnya dan menekan tombol subscribe. Untuk video gua selanjutnya, gua sudah kedatangan narasumber yang alhamdulillah beliau ini salah satu panutan, salah satu tokoh agama, pimpinan pondok pesantren Hidayatus Syifa yang beralamatkan di Marga Kaya, Desa Marga Kaya, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Di sini ada. Sebelum kita lanjut ke videonya, sebelum gua ngobrol-ngobrol dengan beliau, kalian pencet dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian membantu jalan dakwah kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, selamat datang di channel kita Saung Hijrah, dan kita mau memperkenalkan Pak Ustadz kepada teman-teman siapa sosok Pak Ustadz ini ya. Allah memperkenalkan diri. Jangan agak tegang-tegangan dikit ini soalnya gue aja nggak biasa tegang. Oke, Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamun ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua senantiasa akan mendapatkan syafaat yang amin. Perkenalkan, nama saya Yedi Ahmad Syukurillah, masuk pondok pesantren Hidayatus Syifa, Desa Marga Kaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Terus apa ini? Kita nih sebenarnya mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang review. Kita nge-review ya Pak, nge-review tentang berdirinya pondok Hidayatus Syifa ini Pak Ustadz, yang alhamdulillah sekarang sudah booming ya Pak Ustadz, untuk di Jati Agung ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Boleh sedikit diceritakan tentang berdirinya pondok itu Ustadz? Jadi pondok pesantren Hidayatus Syifa ini kita pertama kali dirikan tahun 2014. Jadi sejarahnya sebetulnya kita awalnya berjuang merintis bersama-sama dengan orang tua di pondok pesantren Syifaul Qulub, karena orang tua juga punya pondok pesantren di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung Selatan, tidak jauh dari pondok kita. Nah, sekitar 3 tahun kita sama-sama bantu orang tua kita untuk merintis pesantren Syifaul Qulub. Alhamdulillah pondok pesantren Ayahanda sekarang sudah berkembang pesat lumayan, dan kemudian kita diminta oleh ayah untuk membuka cabang. Jadi pondok pesantren Hidayatus Syifa itu sebelumnya cabang dari pondok pesantren Syifaul Qulub. Jadi kita dirikan tahun 2014 dan sampai sekarang tahun 2020. Alhamdulillah sampai saat ini santri sudah berjumlah sekitar 136 orang, baik yang mukim maupun yang santri kalong. Kalau kita bilang santri kalong, kayak model kita ini santri kalong ya Mas Ustadz ya. Jadi artinya santri kalong itu santri yang nggak mukim gitu, ya, santri yang pulang pergi gitu kan. Ada yang santri mukim juga ada gitu kan. Jadi alhamdulillah, artinya pesantren yang kita buat ini memang kita persembahkan buat orang tua kita, karena memang
dasar tujuan saya buat Pondok Pesantren Hidayatul Syifa ini. Yang pertama, kita sedang ala kalimatillah dalam rangka dakwah syiarkan agama Allah. Yang kedua, ya kita mengikuti daripada amanah orang tua dan guru-guru kita. Bukan semata-mata kita buat pondok ini kemudian kita merasa sudah mampu di bidang agama, bukan, tapi kita belajar, karena segala sesuatu itu butuh belajar. Dan dakwah itu hak semua orang Islam. Sebetulnya dakwah itu bukan hanya untuk para kalangan kiai, ustadz, mubaligh, tapi setiap umat Islam itu punya kewajiban untuk berdakwah. Kalau kita memang mengaku agama Islam, maka kita punya kewajiban untuk berdakwah. Walaupun belum mampu berdakwah di panggung, dari panggung ke panggung, dari majelis ke majelis, tapi setidaknya kita mengajak orang lain untuk hijrah dari hal yang berbau maksiat menuju kepada sesuatu hal yang menimbulkan ridha Allah. Itu pun sebetulnya dakwah konsepnya. Jadi kayak Nah, sama seperti kegiatan seperti ini, artinya kan saung hijrah Saung ini kan hijrah. itu pun dakwah sebetulnya. Dakwah. Ini saung dakwah ini yang luar biasa. Maka mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang menonton channel ini, mudah-mudahan nanti akan bisa artinya mendapatkan hidayah dari Allah, artinya Amin. berubah bersama-sama. Masa iya sih kita mau begini-begini terus seperti ini? Dan artinya orang semua itu punya masa lalu. Orang pernah berbuat salah. Artinya apakah kita selamanya akan berbuat salah? Apakah selamanya kita akan melakukan dosa maksiat kepada Allah? Artinya kapan lagi kita mau berubah? Sedangkan dunia kondisi sudah seperti ini. Maka mudah-mudahan dengan wasilah saung hijrah ini, teman-teman semua di sana ya yang masih doyan maksiat, mudah-mudahan cepat kembali dibuka dapat hati. hidayah, Nah, dapat insya Allah hidayah. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Jadi Hidayatul Syifa saya dirikan dari tahun 2014 dan alhamdulillah sampai saat ini. Dan artinya kita juga ada kegiatan rutin setiap 1 minggu sekali malam Kamis, pembacaan Maulid Sinti Duror dan kajian-kajian seputar ad-dinul Islam, dan alhamdulillah jamaahnya pun mencapai hampir 200-an lebih. itu terbuka buat umum. Terbuka buat umum. Kalau yang malam Kamis terbuka buat umum. Artinya ada langsung boleh iya kan boleh buat teman-teman yang sahabat-sahabat. lingkungannya dekat dengan Pondok Hidayatul Syifa boleh merapat. Boleh karena terbuka untuk umum di Desa Margakaya, seputaran Desa Margakaya, Kecamatan Jati Agung, dari Karanganyar, Jatimulyo, Waikandis, Marga Agung, dan bahkan dari Bandar Lampung juga Itu ada malam jamaah. Kamis Pak Ustaz. Rabu malam Kamis. Malam Kamis Rabu guys, malam Kamis. ladies, daripada lo nganar, mendingan ayo gabung. Dan kebetulan memang ini Mas Ari, apa namanya, kalau kita lihat jamaahnya malam Kamis itu 70% didominasi sama anak-anak muda. Anak-anak muda yang tadinya doyan nongkrong, anak-anak muda yang tadinya apa kegiatannya cuman kegiatan yang tidak manfaat, nongkrong-nongkrong di gardu, di perapatan. Malam ladies itu Alhamdulillah, tadi. malam Kamis mereka bisa sama-sama duduk di majelis kita, di pondok kita, bersolawat bersama. Alhamdulillah. Oke Pak Ustadz, ini ada DM masuk di Instagram Saung Hijrah dari sahabat Hijrah. Dia mempertanyakan tentang tato, Pak Ustadz. Jadi dia ini tatoan, Pak Ustadz, tapi dengan lafaz-lafaz Al-Quran. Itu ada dalil yang membenarkan tato itu Pak Ustadz. Dia sih sebenarnya hanya dia karena sudah terlanjur dia bertato, tapi tato itu dengan lafaz Quran itu Pak Ustadz. Ada sedikit dalil yang membenarkan atau tidak? Jadi begini, ya memang pada umumnya kalau tato itu kan gambar apa ya? Gambar Naga, macan, ya. gambar naga. Contohnya Serem. ini baru ini juga saya dengar nih ada lafaz, ada apa tato gambarnya lafaz Quran. Lafaz Quran itu makanya. Jadi begini, kita bicara masalah ilmu fikih. Sebetulnya dalam konsep ilmu fikih itu tato itu dilarang. Kenapa dilarang? Jika dia menghalangi daripada anggota wudhu, ya. Jadi seumpama kita bertato di daerah tangan atau di daerah kaki, ya, yang memang itu termasuk daripada anggota wudhu yang memang Batas harus wudhu. dibantu. Tapi tato di sini pun dilihat ada tato permanen, ada yang tato Temporer. apa namanya Temporer. Artinya kalau dia permanen, maka tato itu kan akan menghalangi masuknya air ke dalam kulit anggota wudhu tersebut. Maka fikih sebetulnya bicara di situlah yang dilarang, gitu ya. Jadi jangan mentato apa namanya di daerah tubuh kita, Bagian tubuh yang bakal ya sebetulnya kalau tato itu bukan hanya di anggota tubuh aja, semua tato pun sebenarnya Nggak nggak boleh. boleh. Karena
bukan hanya bersuci itu kan bukan hanya menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu, tapi juga kan menghilangkan hadas besar kan seluruh tubuh. Jadi sebenarnya walaupun konsep ibadah itu Allah nggak lihat tatonya, tapi lihat hatinya, tapi juga kalau bisa ya kita Jangan yang sebagai belum, masyarakat, yang belum jangan. Tapi yang sudah ini Pak Ustadz, apa harus dihapus atau dikletek ini kulit dia? kalau sudah bertato dan memang berusaha untuk dihapus itu butuh biaya besar sehingga nggak punya biaya, kemudian mungkin menyakitkan badan, karena ada tato yang memang dia tanam sampai sakit ya. Nah, tapi tidak apa-apa kalau memang tidak bisa dihapus, tidak apa-apa, sebab konsep ibadah itu Allah lihat daripada hatinya ya. Wajah biqalbin munib, artinya Allah tidak melihat daripada luarnya, fisiknya, tapi lebih daripada keniatan hati untuk ibadah kepada Allah. Artinya kalau memang kita sudah benar-benar untuk hijrah ya, kalau memang artinya kita sudah hijrah, yang belum bertato ya jangan bertato. Meskipun itu kalimat Quran, gitu ya. Iya. Jadi jangan artinya, tato itu kalau gambar naga macan itu enggak boleh, tapi kalau tatonya lafaz Allah gitu di sini boleh. Nah ini nggak boleh. Itu bukan suatu mencari pembenaran aslinya. Nggak boleh ya Pak. Sebab begini ya, kita walaupun dia lafaz la ilaha illallah, seperti sekarang kan memang ada lafaz la ilaha illallah Rasulullah di bendera gitu ya, kemudian di topi, atau mungkin lafaz yang lain sholawat begitu ya, Allahumma sholli ala Muhammad atau apa segala macam ya. Artinya okelah itu menjadi satu simbol daripada organisasi atau apa gitu ya. Tapi yang paling terpenting adalah lafaz-lafaz Allah, lafaz Muhammad ataupun kalimat tauhid. Yang paling terpenting itu adalah dilukis di dalam hati kita. Nah, nggak usah dicoret-coret. Nggak perlu kita. Artinya yang paling terpenting dilukis di dalam hati kita, sehingga ketika nanti di akhir hayat kita lisan kita mampu mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Sebab Rasul mengatakan man akhiru kalamillah la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya lisannya mampu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Ustadz, sebelum kita lanjut ke pertanyaan sahabat-sahabat kita ngopi dulu Pak Ustadz. Ini sudah dipersiapkan oleh kreatif. Makasih. Biar santai, biar nggak terlalu tegang sahabat semua. Alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan yang masuk Pak Ustadz, ke DM kita Pak Ustadz. Ini nggak perlu disebutin orangnya Pak Ustadz. Iya. Jadi beliau ini tanya Pak Ustadz, dia sudah melakukan ibadah, sudah melakukan sholat, tapi dia ini masih melakukan maksiat nih Pak Ustadz. STMJ, sholat terus, mabuk, jojong, maksiat jojong Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz. Agak membingungkan itu, timbangannya nanti pikir dia bakal balance di sana. Ada sedikit pencerahan buat si penanya ini Pak Ustadz. Jadi begini, kita kalau sudah hijrah memang butuh proses ya, tidak mudah membalikan telapak tangan. Nah, artinya kalau kita sudah berniat untuk kembali kepada Allah, kita meninggalkan artinya maksiat, maka totalitas ya, karena dalam Al-Quran pun dikatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, totalitas. Artinya kalau sudah hijrah, ya tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, minum-minuman keras, zina, berjudi dan lain sebagainya gitu ya. Istiqomah. Nah, istiqomah. Tapi andai kata masih ada yang demikian, sudah melaksanakan sholat, sudah ngaji, tapi masih doyan minum gitu ya, masih doyan berjudi, itu bagaimana ya? Quran pun menjelaskan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi yang hak dan yang batil itu tidak boleh dicampur aduk. Nggak boleh dicampur aduk. Nah, seperti halnya air dengan minyak nggak akan pernah bisa bersatu ya Pak Ustadz ya. Lagian nanti malaikat akan bingung nyatetnya kan, bingung. Wah, ini anak. Ini hijrah betulan apa enggak gitu? Atau hijrah ini hanya sekedar untuk membuat supaya orang itu memuji kita kembali kepada Allah, hanya kodoksa atau bagaimana gitu ya. Tapi saya yakin insya Allah sahabat hijrah semuanya tidak ada niat seperti itu, tapi memang benar-benar akan kembali kepada Allah. Jadi kalau sudah hijrah, niatkan bismillah lillah dan tinggalkan semua, karena perbuatan maksiat itu tidak ada perbuatan yang manfaat. Semua perbuatan maksiat itu merugikan diri, keluarga dan orang.
Oke, buat para sahabat, itu pertanyaan yang sudah masuk ke IG kita ya, yang sudah nge-DM, sudah udah gua sampai ini ke Pak Ustadz, dan jawabannya kalian sudah paham. Semoga apa yang kalian tuju itu berkesan nantinya. Oke Pak Ustadz, sebelum kita close, kita untuk para sahabat hijrah dan saya sendiri Pak Ustadz, kita meminta satu motivasi Pak Ustadz, biar kita ini tetap hijrah yang istiqomah. Kita minta pencerahan dari Pak Ustadz. Baik sahabat hijrah semuanya dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita mantapkan diri kita untuk hijrah kepada Allah secara totalitas ya. Setiap manusia, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala pasti melakukan yang namanya dosa. Gitu ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan tersebut sudah bertobat kepada Allah. Jadi artinya kalau memang sudah niat hijrah, walaupun dia pernah minum, walaupun dia pernah berzina, pernah membunuh sekalipun, atau mungkin dia pernah mencuri dan lain sebagainya, apapun bentuk dosa yang pernah kalian lakukan, jika kalian kembali kepada Allah, maka lebih luas ampunan Allah ketimbang dosa yang kalian lakukan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan sahabat hijrah semua mantapkan diri untuk kembali kepada Allah, hijrah, dan jangan takut dengan Islam. Islam itu indah. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau kita sudah hijrah, masuk mempelajari, mengkaji Islam, maka Islam itu damai. Islam itu indah. Tidak seperti orang di luar sana memandang Islam itu keras, masih memandang Islam itu radikal dan lain sebagainya. Tidak, itu memahami Islam yang salah. Islam itu indah, Islam itu damai, dan Islam itu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara Ustaz. Terima kasih sudah memberikan banyak motivasi buat saya dan sahabat hijrah semua Pak Ustaz. Sebelum kita pamit, gua mengucapin banyak terima kasih buat para sahabat hijrah yang sudah menekan tombol subscribe dan memfollow IG kita. Insya Allah semua akan menjadi ladang pahala buat kita semua, karena ikut menyebarkan kebaikan. Insya Allah. Oke, gua Ari Widodo dan Jadi alhamdulillah mengucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.